Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Niamah Wahid dengan NIM A11 2023 15462, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Dianuswantoro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrograman sisi server saya, yaitu Simple Learning Management System. Jadi, pada proyek ini merupakan API berbasis Django Ninja yang mendukung proses pengelolaan kos secara online. Selain CLUD dasar, proyek ini juga menerapkan beberapa teknologi modern seperti JWT Authentication, PostgreSQL, Redis Cache, MongoDB, RabbitMQ, Celery, Flower, serta seluruh aplikasi dijalankan menggunakan Docker Compose. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan penjelasan source code dan arsitektur sistemnya. Sebelum masuk ke aplikasi, saya akan menunjukkan bahwa jadi seluruh service yang dibutuhkan oleh project yang sudah saya bikin ini berjalan menggunakan Docker. Pada proyek ini terdapat beberapa kontainer yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama adalah kontainer web, yaitu aplikasi Django. Kemudian terdapat PostgreSQL sebagai database utama. Selanjutnya ada Redis digunakan sebagai cache. Kemudian MongoDB digunakan sebagai penyimpanan log aktivitas. Lalu terdapat RabbitMQ yang berfungsi sebagai message broker. Selain itu juga terdapat Celery Worker dan Celery Bit untuk menjalankan background task-nya. Terakhir, terdapat Flower juga yang digunakan untuk melakukan monitoring terhadap Celery. Dengan menggunakan Docker Compose ini, seluruh service tersebut dapat dijalankan hanya dengan satu perintah, sehingga proses deployment menjadi lebih mudah. Untuk bisa dilihat, bentar ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk masuk ke Swagger API-nya bisa diakses melalui HTTP localhost 8001 API doc yang sudah saya yang sudah saya set di dalam source code Docker Compose YAML. Nah, tampilan yang sudah saya buka ini sekarang merupakan Swagger Documentation atau dokumentasi Swagger-nya yang berfungsi sebagai dokumentasi REST API sekaligus sebagai media untuk melakukan testing endpoint tanpa menggunakan aplikasi tambahan seperti Postman. Semua endpoint yang tersedia pada project ini sudah terdokumentasi secara otomatis sehingga developer lain dapat memahami API yang saya buat dengan lebih mudah. Jadi, di dalam Swagger ini dapat dilihat terdapat beberapa kelompok endpoint seperti authentication, cost management, ada juga dashboard, announcement, enrollment, health check, dan endpoint lainnya. Nah, nah, ini coba saya lihatkan ke bagian authentication. Nah, di sini saya akan mempraktekkan proses registrasi untuk user baru. Jadi endpoint ini nantinya akan menerima beberapa data seperti username, email, password, dan role-nya. Bisa admin, student, maupun yang lainnya sesuai yang kita set. Jadi role pada sistem ini terdiri dari beberapa jenis yaitu ada admin, instruktur, dan student yang sudah di set di database. Jadi
eh, apabila seluruh data valid, maka password tidak akan disimpan dalam bentuk teks biasa, tetapi akan langsung di-hash menggunakan mekanisme bawaan Django, sehingga keamanan password nantinya akan menjadi lebih baik. Misalnya, contoh di sini, kita coba tryout, kita ganti username-nya misal niam.mbhb admin, passwordnya password 23 admin 123. Kita pilih execute. Nah, di sini terlihat ya, username niam mawahib underscore admin 123, passwordnya password 123, user create. Jadi ini sudah bisa ya, maksudnya username sama password sudah dibuat. Nah, di sini juga terlihat dari hasil respon bahwa proses registrasi ini berhasil dilakukan. Artinya data user baru tadi sudah berhasil disimpan ke dalam database Postgres MySQL-nya. Kemudian untuk API out login ini coba kita masukkan. Ayo, misal kita coba ini, bikin sama ya. Kita execute. Nah, di sini jadi setelah user tadi berhasil melakukan registrasi, langkah berikutnya yaitu login ini ya. Jadi pada proses login ini sistem akan mencocokkan username dan password yang dikirim dengan data yang ada pada database. Jadi apabila data sesuai, maka server tidak membuat session seperti aplikasi web biasa. Nah, sebagai gantinya server akan membuat sebuah session web token atau JWT. JWT inilah yang nantinya digunakan sebagai identitas user pada setiap request. Untuk keuntungannya menggunakan JWT ini, yaitu server akan menjadi lebih stateless, sehingga lebih ringan dan lebih mudah digunakan pada REST API-nya. Nah, ini untuk akses tokennya, yaitu EZ ini ya, bisa dilihat ya. Misal ini kita coba kita copy ini tokennya, kita copy. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada get API out/me. Jadi ini yaitu endpoint yang digunakan untuk mengetahui siapa user yang sedang login. Yang dilakukan server adalah membaca JWT token yang tadi saya kirimkan melalui authorization header. Dan mana tadi? Authorization. Kemudian setelah token JWT tadi saya kirim ke authorization header, kemudian token akan diverifikasi. Jadi apabila token valid, maka server mengambil informasi user dari database PostgreSQL, kemudian mengirimkannya kembali kepada klien. Nah, dari respon dapat dilihat
bahwa identitas user yang sedang login berhasil ditampilkan. Eh, kemudian di sini ada get API calls. Nah, get API calls ini eh apa namanya? Tampilan yang menampilkan seluruh daftar course yang tersedia. Jadi endpoint ini digunakan untuk mengambil seluruh data course dari database. Selain untuk menampilkan seluruh data, endpoint ini juga mendukung beberapa fitur tambahan seperti pencarian atau search, filtering berdasarkan kategori maupun instruktur, serta sorting sehingga data dapat ditampilkan dengan lebih fleksibel. Nah, data yang ditampilkan ini berasal dari PostgreSQL melalui Django ORM, sehingga saya tidak perlu menuliskan query SQL secara manual. Selanjutnya ada get API calls ID. Saat ini saya masukkan satu contoh, bisa nggak ya? Nah, di sini terlihat ya. Oke, jadi pada get API calls ID ini yaitu endpoint yang digunakan untuk melihat detail satu course berdasarkan ID. Jadi pada endpoint ini saya juga menerapkan Redis Chest. Untuk alur kerjanya yaitu yang pertama server akan mengecek apakah data course tersebut sudah tersedia di Redis. Jadi apabila data sudah ada, maka server akan langsung mengirimkan data ke Redis sehingga proses menjadi lebih cepat. Namun apabila data belum tersedia, maka server akan mengambil data dari PostgreSQL terlebih dahulu, kemudian menyimpannya ke Redis sebelum akhirnya mengirimkan respon ke klien. Dengan cara tersebut, mungkin beban database dapat dikurangi karena request yang sama tidak selalu mengambil data dari PostgreSQL. Kemudian ada bentar. Kemudian ada ini ya, Post API Course ID. Nah, jadi pada proses ini server akan mencari data berdasarkan ID. Bentar, mana sih? Nah, jadi pada proses ini server akan mencari data berdasarkan ID. Jika data ditemukan, maka informasi course akan diperbarui sesuai data yang baru. Apabila tidak data tidak ditemukan, maka server akan mengembalikan respon error. Selain itu, akan memperbarui data di PostgreSQL. Cache Redis juga akan diperbarui sehingga data yang ditampilkan tetap konsisten. Nah, kemudian ada delete course, delete API course. Nah, delete API course ini yaitu server akan mencari course berdasarkan ID. Apabila ditemukan, maka data akan dihapus dari database PostgreSQL. Kemudian cache Redis yang berkaitan dengan data tersebut juga akan dihapus sehingga tidak terjadi cache yang sudah tidak sesuai. Jadi
Dengan demikian, seluruh operasi CRUD yaitu Create, Read, Update, and Delete telah berhasil didemonstrasikan ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem menangani kesalahan. Jadi, misalnya ini di sini, bentar, sini, eh, apakah ini bisa ya? Nah, ini error unauthorized authorized. Jadi saya sengaja memasukkan ID yang tidak ada pada database. Server ini tidak mengalami crash. Sebaliknya, server mengembalikan respon error berupa status code yang sesuai beserta pesan yang menjelaskan penyebab kesalahannya. Dengan adanya error handling seperti ini, jadi klien nantinya dapat mengetahui penyebab kegagalan request sehingga lebih mudah melakukan atau mencari kesalahannya ya. Kemudian yang terakhir ada dashboard, Get API dashboard. Nah, Get API dashboard ini yaitu endpoint dashboard yang digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi sistem. Jadi di dalam tampilan dashboard ini beberapa informasi seperti jumlah user, jumlah cost, jumlah enrollment, serta statistik lainnya. Dashboard ini berguna bagi administrator untuk memonitoring kondisi aplikasi secara cepat tanpa harus melakukan query secara manual ke database. Kemudian ada yang belum. Bentar, nah, kemudian ada juga ini Get API Cost Help. Nah, tuh. Nah, jadi Get API Cost Help ini atau endpoint health check ini digunakan untuk memastikan seluruh service berjalan dengan baik. Jadi endpoint ini biasanya digunakan ketika aplikasi sudah berada pada lingkungan production. Melalui endpoint ini, admin dapat mengetahui apakah aplikasi ini masih dapat terhubung dengan database dan service pendukung lainnya. Nah, bisa dilihat di sini admin. Nah, oke, jadi di sini terlihat tampilan Jong admin ini bisa dibuka melalui apa namanya server localhost 801/admin. Nah, jadi selain menyediakan REST API tadi, project ini juga menyediakan Jong admin. Melalui elemen ini, admin dapat mengelola seluruh data seperti user, cost, enrollment, lesson, dan data lainnya tanpa harus mengakses langsung ke database-nya. Jadi ini menurut saya sangat membantu ketika admin ingin melakukan pengelolaan data secara tepat. Nah ini contohnya bisa kita loginkan terlebih dahulu. Nah di sini bisa dilihat. Jadi admin akan lebih mudah ketika melakukan pengelolaan data secara cepat tanpa harus mengakses ke database-nya langsung ya. Kemudian ada juga Flowell. Nah, Flowell ini merupakan dashboard monitoring untuk salary. Jadi melalui dashboard Flowell ini kita dapat melihat task yang sedang diproses, kemudian task yang berhasil maupun task yang gagal. Dengan demikian, admin dapat memonitoring background task secara real time. Kemudian ada juga RabbitMQ.
Ini untuk loginnya yaitu username-nya Quest, password-nya Quest atau default ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Pada tampilan RabbitMQ ini bisa diakses melalui http localhost 15673 sesuai yang sudah saya set di Docker Compose di AML source code-nya ya. Nah, jadi di sini RabbitMQ ini berfungsi sebagai message broker. Jadi ketika aplikasi membutuhkan proses yang berjalan di background, task tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke RabbitMQ. Kemudian Celery Worker akan mengambil task tersebut untuk diproses dengan cara proses tersebut yang membutuhkan waktu lama tidak akan menghambat respon API kepada pengguna. Jadi pada demo ini saya telah menunjukkan proses autentikasi menggunakan JWT, operasi CLOD pada course, penanganan error, dashboard statistik, Django admin, monitoring Celery menggunakan Flowers, serta RabbitMQ sebagai message broker. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi dan implementasi source code-nya secara lebih mendalam. Oke, masuk ke VS Code terlebih dahulu. Nah, oke, setelah saya tadi mendemokan aplikasinya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur project ini saya buat. Jadi pada project ini saya buat menggunakan framework Django Ninja yang berfungsi sebagai REST API framework-nya. Kenapa saya memilih Django Ninja? Karena lebih ringan dibandingkan Django REST Framework atau memiliki performa yang lebih baik serta dokumentasi API otomatis menggunakan Swagger. Nah, pada project ini saya juga menggunakan beberapa teknologi pendukung yaitu PostgreSQL sebagai database utama, kemudian Redis sebagai charge, kemudian ada MongoDB sebagai penyimpanan log aktivitas, ada juga RabbitMQ sebagai message broker, kemudian Celery untuk menjalankan background task, kemudian ada Flower sebagai monitoring Celery, dan juga Docker Compose agar seluruh service dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, dengan memisahkan setiap service ke dalam kontainer Docker, aplikasi menjadi lebih mudah dipindahkan ke komputer lain tanpa harus melakukan instalasi satu persatu. Nah, bisa dilihat di sini untuk struktur foldernya, yaitu ada config, ada course, docker compose.yaml, docker file, manage py, requirement.txt, dan .env. Nah, secara umum project ini saya bagi menjadi dua folder utama, yaitu folder pertama ada config yang berisi seluruh konfigurasi project, sedangkan folder kedua adalah course yang berisi seluruh bisnis logic aplikasinya. Nah, dengan memisahkan kode tersebut menjadi lebih rapi, mudah dibaca serta lebih mudah dikembangkan apabila nantinya terdapat fitur baru. Nah, coba kita masuk ke folder config terlebih dahulu. Config. Nah, pada folder config ini bisa dilihat ada setting.py, urls.py, api.py, celery.py, kemudian setting.py. Nah, ini untuk setting untuk source code set dari setting.py. Jadi file setting.py ini merupakan pusat konfigurasi aplikasinya. Nah, di dalam file ini saya melakukan konfigurasi beberapa komponen penting. Pertama adalah konfigurasi database PostgreSQL-nya. Nah, bisa dilihat di sini database bentar. Nah ya. Nah, ini database default engine name user password host port. Jadi database utama pada aplikasi ini menggunakan PostgreSQL karena lebih stabil dan cocok digunakan untuk aplikasi dengan relasi data yang cukup kompleks.
Selain database, saya juga melakukan konfigurasi Redis. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat charge. Redis ini digunakan sebagai charge-nya. Tujuan penggunaan charge yaitu untuk mengurangi beban database ketika data yang sama diminta berkali-kali. Kemudian saya juga mengkonfigurasi Celery. Nah, Celery. Nah, ini ya bisa dilihat Celery broker URL. Nah, pada project ini Celery menggunakan RabbitMQ sebagai brokernya. Artinya setiap setiap task yang dibuat oleh Django akan dikirim terlebih dahulu ke RabbitMQ sebelum diproses oleh Celery worker. Selain itu, saya juga mengaktifkan Celery Bit. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini Celery Bit Schedule. Nah, Celery Bit ini digunakan untuk menjalankan task secara otomatis berdasarkan waktu tertentu. Sebagai contoh, pada project ini saya membuat task untuk memperbarui statistik cost setiap 1 menit. Nah, nah, kemudian ada file urls.py. File ini berfungsi sebagai pusat routing aplikasinya. Di dalam file ini seluruh endpoint API seluruh endpoint API didaftarkan. Misalnya endpoint authentication, cost, dashboard, announcement, dan endpoint lainnya. Dengan adanya routing ini, request dari klien dapat diarahkan menuju function yang sesuai. Kemudian ada juga API.py. Nah, pada file ini saya membuat objek untuk Ninja API-nya. Jadi objek ini bertugas menghasilkan seluruh REST API sekaligus menghasilkan dokumentasi Swagger secara otomatis. Karena menggunakan Django Ninja, saya tidak perlu membuat dokumentasi API secara manual. Jadi setiap endpoint yang saya buat langsung muncul pada Swagger tadi ya. Jadi hal ini dapat memudahkan proses testing maupun integrasi dengan front end. Kemudian ada juga Celery.py. Nah, pada file ini berfungsi untuk menghubungkan Django dengan Celery. Jadi ketika Django membuat background task, Celery akan menerima task tersebut melalui RabbitMQ, kemudian menjalankannya secara asinkronus. Jadi dengan cara ini, request dari user tidak perlu menunggu proses selesai sehingga respon API menjadi lebih cepat. Kemudian ada folder cost. Nah, folder ini berisi seluruh logik atau logika bisnis pada aplikasi. Jadi sebagian besar kode program berada pada folder ini. Salah satunya yaitu file yang paling penting adalah ada models.py, ada juga pi.py, ada task.py, ada mongoutils.py, dan juga ada admin.py. Nah, file-file inilah yang menurut saya paling penting untuk untuk project ini. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan satu persatu sesuai sepengetahuan saya ya. Di sini saya coba model.py terlebih dahulu. Nah, file ini jadi file model.py ini digunakan untuk menyimpan informasi pengguna beserta yang dimiliki. Role inilah yang nantinya digunakan untuk mengatur hak akses menggunakan role based access control. Selanjutnya terdapat model cost.
Nah, model ini, nah, jadi model ini apa namanya yang menyimpan seluruh informasi mengenai course seperti judul, deskripsi, kategori, serta role atau tadi ada instruktur, admin, seperti itu. Kemudian terdapat juga model enrollment. Jadi model ini digunakan untuk mencatat hubungan antara student dengan course yang diikuti. Selain itu, terdapat modulation. Model ini digunakan untuk menyimpan pengumuman yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jadi seluruh hubungan antar tabel dibuat menggunakan foreign key sehingga integritas data tetap terjaga. Nah, saya menggunakan Django ORM sehingga tidak perlu membuat query SQL secara manual. Kemudian ada apa ini namanya? File dari admin.py. Nah, file ini digunakan untuk mendaftarkan seluruh model ke Django admin. Jadi, admin dapat mengelola seluruh data melalui halaman admin tanpa harus langsung mengakses ke database-nya. Selain itu, admin.py ini juga mempermudah proses testing ketika aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ada juga out.py. Nah, pada file out.py ini, salah satu bagian penting pada project ini yaitu untuk implementasi stage manajemennya. Jadi pada aplikasi web tradisional ini biasanya server menyimpan session pengguna, namun pada REST API saya menggunakan JSON Web Token atau JWT. Jadi untuk alur kerjanya yaitu sebagai berikut. Ketika user berhasil login, server akan membuat sebuah token. Token tersebut berisi informasi mengenai identitas user seperti user ID dan role. Selanjutnya token dikirim kepada klien. Pada request berikutnya, klien akan mengirimkan token tersebut melalui authorization header. Kemudian server akan melakukan validasi token. Jika token itu valid, maka request akan diproses. Jika token itu tidak valid, maka server akan mengembalikan status unauthorized. Jadi dengan JWT server tidak perlu menyimpan session sehingga performa menjadi lebih baik. Kemudian ada juga nih API.py. Nah, pada file API.py ini digunakan untuk komunikasi. Jadi seluruh komunikasi antara klien dengan server dilakukan melalui REST API yang terdapat pada file API.py ini. Setiap endpoint memiliki HTTP method yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh yaitu, nah, ada yang namanya, nah ini, ada yang namanya get digunakan untuk mengambil data. Kemudian ada post, benar ya? Nah, kemudian ada post digunakan untuk menambahkan data. Kemudian ada juga put digunakan untuk memperbarui data dan juga delete yang digunakan untuk menghapus data. Nah, ini delete digunakan untuk menghapus data nantinya. Jadi sebelum request tadi diproses, data terlebih dahulu akan divalidasi menggunakan skema dari Django Ninja. Eh, dengan cara seperti itu, data yang masuk ke database memiliki format yang benar sehingga mengurangi kemungkinan error. Kemudian masih pada oh iya masih ini ya, masih API.py ini ya. Coba bentar.
Oke. Nah, jadi seluruh operasi CRUD pada project ini yaitu menggunakan Django ORM. Sebagai contoh, ketika user membuat course baru, server akan menerima request post, kemudian data divalidasi. Setelah valid, Django ORM akan membuat objek baru dan menyimpannya ke PostgreSQL. Nah, pada proses update, Django akan proses update mana ya? Nah, jadi pada proses proses update, Django akan mencari data berdasarkan ID, kemudian memperbarui field yang berubah. Sedangkan pada proses delete, nah ini data akan dihapus berdasarkan primary key-nya. Jadi dengan menggunakan Django ORM ini, kode menjadi lebih sederhana, lebih aman terhadap SQL injection dan lebih mudah di apa namanya? Lebih mudah untuk dilihat ya atau dimonitoring atau istilahnya lebih mudah untuk dipelihara lah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tiga fungsi yang menurut saya paling penting dalam project ini yaitu ada proses autentikasi menggunakan JWT, fungsi pengambilan data cost yang memanfaatkan Redis Cache, serta background task menggunakan Celery dan RabbitMQ. Ketiga fungsi tersebut merupakan inti dari implementasi backend pada aplikasi yang saya bikin ini. Nah, yang pertama yaitu ada authentication dan JWT login. Mana ya? Bentar. Oh ini out.py. Nah, function pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah proses authentication menggunakan JSON Web Token atau JWT. Jadi, function ini merupakan salah satu bagian terpenting dari project karena seluruh keamanan sistem bergantung pada proses autentikasi ini. Nah, pada aplikasi berbasis REST API, server tidak menyimpan server session seperti aplikasi web tradisional. Sebagai gantinya, server akan membuat sebuah token yang nantinya dibawa oleh klien setiap kali mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi. Nah, untuk alur kerjanya, nah untuk cara kerjanya di sini terlihat dev create access token. Jadi langkah pertama, server menerima username dan password dari klien melalui endpoint login. Kemudian server mencari apakah username tersebut terdapat pada database PostgreSQL. Nah, jika user tidak ditemukan, maka server langsung memberikan respon bahwa username atau password salah. Apabila user ditemukan, maka password yang dikirim klien tidak langsung dibandingkan dengan password di database. Password tersebut terlebih dahulu diverifikasi menggunakan fungsi bawaan Django yang membandingkan password hasil dari hash. Nah, cara ini jauh lebih aman karena password asli tidak pernah disimpan di database. Jadi setelah proses autentikasi berhasil, server akan membuat JWT token. Nah, isi dari token tersebut yaitu ada user ID, username, role, dan waktu expired. Selanjutnya, token dikembalikan kepada klien. Nah, pada request berikutnya, klien cukup mengirim token tersebut melalui authorization header. Server akan melakukan validasi token setiap kali menerima request. Jika token valid, maka request akan direspon. Jika token tidak valid,
atau sudah expired, maka server akan memberikan status 401 unauthorized. Nah, kenapa saya memakai JWT? Jadi saya memilih JWT karena REST API ini bersifat stateless, artinya server tidak perlu menyimpan session setiap user. Nah, hal ini akan membuat aplikasi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih mudah diintegrasikan dengan aplikasi front end maupun aplikasi mobile. Kemudian ada juga function kedua, yaitu eh bentar, ada mana ya? Sebentar. Sini benar mana ya? Get cost eh oh ini. Nah, jadi function kedua yang ingin saya jelaskan yaitu proses untuk pengelolaan data cost. Nah, function ini saya pilih karena memiliki logika yang lebih kompleks dibandingkan COD biasa. Jadi, selain melakukan operasi database, function ini juga melakukan validasi data, autentikasi, serta menjalankan background task-nya atau background apa namanya? Atau menjalankan background-nya lah. Nah, untuk alur credit cost-nya, nah ini bisa dilihat apa ini? Nah ya, coba saya API post mana? Wait. Nah, jadi intinya itu ketika ada klien mengirim request post untuk membuat cost baru, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa apakah user sudah login. Nah, jika user belum login, maka request langsung ditolak. Setelah autentikasi berhasil, server akan melakukan validasi seluruh data yang dikirim. Jadi, validasi ini menggunakan skema dari Django Ninja sehingga tipe data maupun field yang wajib diisi akan dicek terlebih dahulu. Apabila seluruh data valid, maka Django akan membuat objek cost baru. Objek tersebut kemudian disimpan ke PostgreSQL menggunakan metode save. Setelah proses penyimpanan berhasil, server tidak langsung selesai. Server juga memanggil celery test untuk memperbarui statistik cost-nya. Nah, tes tersebut dikirim ke RabbitMQ, kemudian diproses secara asinkronus oleh Celery Worker. Nah, jadi dengan cara ini user tidak perlu menunggu proses tambahan selesai sehingga respon API menjadi lebih cepat. Untuk alur update-nya, put.
Bentar, 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 bentar. Delete. Nah, ini ya. Jadi, kenapa sih? Nah, ini ini ya. Jadi, pada proses update ini, server akan mencari data berdasarkan ID-nya terlebih dahulu. Jika data tidak ditemukan, maka server mengembalikan status 404 not found. Jika ditemukan, maka field yang berubah akan diperbarui. Nah, setelah data berhasil diupdate, Cache Redis akan berkaitan dengan data tersebut juga akan diperbarui. Nah, hal ini dilakukan agar data yang tersimpan pada Redis tetap sama dengan data pada PostgreSQL. Nah, untuk alur delete-nya, nah, alur delete. Nah, jadi pada proses delete ini, langkah pertama adalah mencari data berdasarkan ID-nya. Jika data tidak ditemukan, maka server akan mengembalikan respon error. Namun apabila data ditemukan, maka Django ORM akan menghapus data tersebut dari PostgreSQL. Setelah itu, cache Redis juga dihapus agar tidak terjadi state cache. Dengan demikian, konsistensi data tetap terjaga. Kemudian untuk function ketiga, yaitu ada Redis Cache. Nah, nah, oke. Okay. Nah, bisa dilihat ini. Jadi function ketiga yang menurut saya cukup penting yaitu proses pengambilan detail cost yang memanfaatkan Redis Cache. Nah, jadi function ini dibuat untuk meningkatkan performa aplikasi. Untuk apa namanya? Untuk flow-nya. Nah, nah, di sini. Nah, jadi untuk flow-nya yaitu ketika request masuk, server tidak langsung mengambil data dari PostgreSQL. Untuk langkah pertama yaitu memeriksa apakah data cost tersebut sudah tersedia di Redis. Nah, jika data ditemukan di Redis, maka server langsung mengembalikan data tersebut kepada klien. Dengan demikian, PostgreSQL tidak perlu bekerja kembali, namun apabila data belum tersedia, maka server mengambil data dari PostgreSQL. Setelah data berhasil diperoleh, data tersebut akan disimpan terlebih dahulu ke Redis, kemudian data baru dikirim kepada klien. Dengan mekanisme ini, request berikutnya menjadi jauh lebih cepat. Kenapa menggunakan Redis? Jadi saya menggunakan Redis ini karena Redis bekerja di memori sehingga kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan database relasional seperti MySQL. Nah, penggunaan Redis ini sangat cocok untuk data yang sering dibaca tetapi jarang berubah. Kemudian ada juga function selanjutnya yaitu MongoDB. Bentar, nah, sini ya. Jadi selain PostgreSQL tadi, saya juga menggunakan MongoDB. Namun MongoDB ini bukan digunakan sebagai database utama, melainkan digunakan khusus untuk menyimpan activity log saja. Nah, kenapa saya memilih MongoDB? Karena
Struktur log dari MongoDB ini bersifat fleksibel. Tidak semua aktivitas memiliki format data yang sama. Jadi, MongoDB lebih cocok digunakan untuk data seperti ini dibandingkan database relasional. Nah, setiap aktivitas penting pada sistem seperti login, pembuatan course, maupun enrollment dapat disimpan ke MongoDB. Jadi, dengan begitu, admin dapat melihat histori aktivitas sistem. Kemudian untuk function kelima, yaitu ada background task salary. Nah, jadi task ini digunakan untuk menjalankan proses yang membutuhkan waktu cukup lama. Sebagai contoh adalah memperbarui statistik cost. Nah, ketika user membuat cost baru, server tidak akan langsung menghitung statistiknya. Sebaliknya, server hanya mengirim task tersebut ke RabbitMQ. Kemudian RabbitMQ akan meneruskan task tersebut kepada salary worker. Nah, pada salary worker ini kemudian menjalankan proses tersebut di background. Dengan demikian, user tetap memperoleh respon API dengan cepat. Untuk flow-nya atau untuk alurnya, yaitu sebentar. Untuk alurnya tadi, sebentar. Jadi, untuk alurnya itu user akan mengirim ke post kemudian Django API, kemudian RabbitMQ, kemudian berarti salary worker, kemudian akan update statistik. Setelah itu selesai ke state management. Saya lihat nih sebentar. Untuk nah ya. Nah, jadi ada out.py ini atau state management pada project ini yaitu menggunakan JWT. Berbeda dengan aplikasi web tradisional yang menyimpan session di server. Nah, pada REST API ini seluruh informasi autentikasi disimpan di dalam token. Keuntungannya menggunakan ini yaitu server menjadi stateless. Artinya server tidak perlu mengingat siapa saja yang sedang login. Setiap request cukup membawa token sehingga proses autentikasi menjadi lebih sederhana. Nah, ini. Nah, jadi di sini ya, pada API Nah, jadi di sini seluruh komunikasi antara front end dengan back end dilakukan menggunakan REST API. Nah, setiap endpoint menerima request dalam format JSON. Kemudian server memproses request tersebut. Setelah selesai, server mengembalikan respon dalam format JSON. Dengan format ini, aplikasi backend dapat digunakan oleh berbagai jenis front end seperti website, aplikasi Android maupun iOS. Dan mungkin Linux Linux bisa nggak ya? Ya mungkin cuma website Android maupun iOS saja.
Kemudian ada juga models.py. Bentar, bentar, bentar. Jadi pada file model.py ini semua operasi CRUD menggunakan Django ORM. Keuntungannya yaitu saya tidak perlu apa namanya tidak perlu menulis SQL secara manual. Jadi selain lebih mudah dibaca, ORM juga lebih aman terhadap SQL injection. Nah, setiap operasi create, read and update and delete dilakukan melalui objek model sehingga kode menjadi lebih bersih dan lebih mudah di apa namanya dipelihara ya. Nah, jadi pada bagian code review ini saya mungkin sudah menjelaskan beberapa implementasi utama dalam proyek ini, yaitu autentikasi menggunakan JWT sebagai state management, kemudian ada operasi CRUD menggunakan Django ORM, kemudian optimasi performa menggunakan Redis, kemudian ada juga penyimpanan log menggunakan MongoDB, serta pemrosesan background task menggunakan Celery dan RabbitMQ. Nah, kelima komponen tersebut saling terintegrasi atau saling berhubungan sehingga aplikasi tidak hanya mampu melakukan operasi COD, tetapi juga memiliki performa yang lebih baik, keamanan yang lebih tinggi, dan arsitektur yang lebih siap atau yang lebih apa namanya ya yang lebih siap untuk dikembangkan pada skala yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu mungkin oh ya, untuk challenge and solution. Jadi challenge and solution menurut saya setelah saya membuat project ini yaitu saya menemukan beberapa tantangan selama proses development, yaitu salah satu tantangan yang dapat memberikan pengalaman baru saya dalam membuat aplikasi backend yang terdiri dari beberapa service ini. Yang pertama yaitu menghubungkan Django dengan PostgreSQL di Docker. Jadi ini, nah, jadi tantangan pertama yang saya hadapi adalah menghubungkan aplikasi antara Django dengan database PostgreSQL yang berjalan di dalam Docker. Awalnya saya menjalankan aplikasi menggunakan perintah python manage.py run server. Namun aplikasi tidak dapat terhubung ke database dan muncul error seperti code not translate hostname db to address. Jadi setelah saya pelajari, ternyata penyebabnya yaitu pada file setting.py saya menggunakan hostdb. Nah, hostname db ini ternyata hanya dikenali ketika aplikasi berjalan di dalam Docker Compose karena DB merupakan nama service PostgreSQL. Akhirnya solusi yang saya gunakan adalah menjalankan seluruh aplikasi menggunakan Docker Compose app build. Nah, dengan Docker Compose ini apa namanya? Seluruh kontainer berada pada satu network sehingga Django dapat langsung mengenali service PostgreSQL melalui hostname DB. Nah, dari kendala ini saya belajar bahwa konfigurasi host database berbeda antara aplikasi yang dijalankan secara lokal dan aplikasi yang dijalankan menggunakan Docker. Untuk challenge kedua mungkin oh iya, ada JWT authentication. Bentar, bentar, bentar. Nah, JWT authentication ini yaitu pada saat implementasi JWT autentikasinya. Nah, pada awalnya saya itu masih menggunakan konsep session seperti aplikasi Django biasa. Namun karena project ini merupakan REST API, pendekatan tersebut kurang sesuai. Kemudian saya apa namanya? Mencari bagaimana cara JWT
Cara JWT bekerja. Nah, pada implementasi ini akhirnya setelah user berhasil login, server akan membuat akses token. Nah, token tersebut dikirim kembali kepada klien. Kemudian setiap request berikutnya, klien wajib mengirimkan token tersebut melalui authorization header. Nah, server akan melakukan validasi token sebelum request diproses. Kemudian dengan menggunakan JWT apa namanya? JWT Authentication ini, server tidak perlu menyimpan session sehingga aplikasi menjadi stateless. Kemudian untuk challenge ketiga mungkin ada di Redis Charge. Itu ada di file sebelah mana ya? Ada di file itu. Nah, ada di file setting.py sama api.py. Nah, jadi pada apa namanya Redis Charge ini eh, implementasi saya yaitu hanya mengambil data langsung dari PostgreSQL. Jadi akibatnya setiap request selalu mengakses ke database. Nah, ternyata hal tersebut tentu akan menjadi kurang efisien apabila jumlah request semakin banyak. Kemudian saya menambahkan Redis sebagai cache. Untuk flow yang saya gunakan yaitu pertama server mengecek apakah data sudah tersedia di Redis. Jika ada, maka data langsung dikirim. Namun apabila belum tersedia, maka data diambil dari PostgreSQL terlebih dahulu, kemudian disimpan ke Redis. Selain itu, saya juga memastikan bahwa ketika data diupdate atau dihapus, maka cache ikut diperbarui. Nah, jadi hal ini penting agar data pada Redis tetap sama dengan data pada PostgreSQL-nya. Kemudian untuk Celery dan RabbitMQ, nah, nah, pada apa namanya Celery dan RabbitMQ ini, jadi pada awalnya itu seluruh proses dijalankan secara langsung oleh Django. Akibatnya apa ya? Beberapa proses yang cukup berat menyebabkan respon API itu menjadi lebih lambat. Kemudian saya memindahkan proses tersebut ke background menggunakan Celery. Namun Celery membutuhkan message broker. Nah, karena itu saya menggunakan RabbitMQ. Jadi alur yang saya terapkan yaitu ketika aplikasi membutuhkan background test, Django hanya mengirimkan tes ke RabbitMQ, kemudian Celery Worker mengambil tes tersebut dan menjalankannya dengan cara respon API dengan cara tersebut apa namanya? Respon API menjadi lebih cepat karena user tidak perlu menunggu seluruh proses berhasil atau seluruh proses selesai. Kemudian ada di Docker Compose. Nah, pada Docker Compose.yml ini yaitu apa ya? Jadi Docker Compose di YAML ini mengelola banyak service sekaligus. Nah, pada project ini menggunakan beberapa service yaitu Django, kemudian PostgreSQL, Redis, MongoDB, RabbitMQ, Celery Workers, kemudian ada Celerybit dan Flower. Nah, jadi apabila dijalankan satu persatu, tentu mungkin cukup cukup apa namanya cukup merepotkan ya, atau mungkin bisa terjadi crash atau tabrakan. Oleh karena itu, saya menggunakan Docker Compose. Dengan Docker Compose ini, seluruh service dapat dijalankan hanya menggunakan satu perintah saja. Nah, selain itu, Docker Compose juga lebih praktis. Untuk konfigurasi project juga menjadi lebih konsisten ketika dijalankan di komputer lain.
Gajinya yaitu eh mungkin ada learning outcome. Jadi pada proyek ini saya memperoleh banyak pembelajaran, baik dari sisi teknis maupun dari sisi pengembangan aplikasinya. Yang pertama yaitu saya menjadi lebih memahami bagaimana membangun REST API menggunakan Django Ninja. Saya belajar bagaimana membuat endpoint, menjelaskan validasi request, mengatur respon, dan membuat dokumentasi API secara otomatis menggunakan Swagger. Dan tentunya yang paling susah yaitu saat presentasi untuk menjelaskan proyek semua proses dalam pembuatan proyek ini. Jadi sebetulnya itu paham, tapi cara menjelaskannya itu yang gimana ya? Yang susah untuk mencari kata-katanya yang pas lah. Nah, kedua, saya memahami apa ya? Implementasi autentikasi menggunakan JWT. Jadi, saya belajar bagaimana token dibuat, bagaimana token diverifikasi, serta bagaimana menerapkan role based access control sehingga setiap user memiliki hak akses yang berbeda. Nah, ketiga, mungkin di saat menggunakan PostgreSQL melalui Django ORM. Jadi saya memahami bahwa bagaimana membuat model, membuat relasi antar tabel, serta melakukan operasi CROD tanpa harus menulis query SQL secara manual. Nah, untuk yang keempat, mungkin saya mempelajari bahwa Redis sebagai cache. Jadi saya memahami bagaimana cache dapat meningkatkan performa aplikasi dengan mengurangi jumlah query ke database. Nah, itulah. Jadi bagaimana cache dapat meningkatkan performa aplikasi dengan mengurangi jumlah query ke database. Untuk yang kelima mungkin Mongo, oh ya, MongoDB sebagai database apa namanya MySQL. Jadi saya memahami bahwa MongoDB lebih cocok digunakan untuk menyimpan data dan bersifat fleksibel seperti aktivitas log dan apa namanya analistik. Dan yang terakhir yaitu mungkin dari Docker Compose. Jadi Docker ini ternyata sangat membantu dalam proses development karena seluruh service dapat dijalankan secara konsisten tanpa harus melakukan instalasi satu persatu terlebih dahulu. Nah, kelebihan project ini itu menurut saya pertama arsitektur aplikasi ini sudah dipisahkan dengan cukup baik sehingga mudah dikembangkan. Kedua, autentikasi menggunakan JWT membuat REST API menjadi lebih aman dan stateless. Kemudian penggunaan Redis membuat proses pembacaan data menjadi lebih cepat. Kemudian penggunaan Celery dan RabbitMQ membuat aplikasi mampu menjalankan proses background tanpa mengganggu respon kepada pengguna. Kemudian ada juga dokumentasi API tersedia secara otomatis menggunakan Swagger sehingga memudahkan proses testing maupun integrasi dengan front-end. Dan yang terakhir yaitu penggunaan Docker Compose untuk membuat aplikasi mudah dijalankan pada lingkungan yang berbeda. Untuk kekurangannya mungkin walaupun project ini sudah berjalan ya, jadi masih menurut saya masih terdapat beberapa hal yang masih harus dikembangkan, yaitu saat aplikasi masih menggunakan autentikasi berbasis akses token saja, kedepannya mungkin saya akan mendapatkan reference token agar proses autentikasi menjadi lebih aman. Selain itu, untuk dashboard apa namanya statistik masih dapat dikembangkan menjadi mungkin lebih interaktif dengan visualisasi data dalam bentuk grafik karena lebih baik gambarnya daripada data. Jadi kita itu lebih apa namanya lebih mudah melihat gambar daripada melihat tulisan. Nah, selain itu juga mungkin
menambahkan fitur upload materi pembelajaran serta sistem notifikasi otomatis kepada pengguna. Jadi, dengan pengembangan tersebut, mungkin aplikasi dapat apa namanya? Dapat dikembangkan menjadi lebih mendekati Learning Management System atau LMS yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mati ora obah yen obah medeni bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.